Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5862, Mencegat Hu Hua Tianye. Kekuatan mengerikan itu bagaikan ledakan alam semesta. Panas dan dingin, kekacauan, yin dan yang, dan berbagai energi lainnya menyapu ke segala arah dan menghancurkan segalanya. Sua-sua-sua. Dalam energi yang merusak, bola-bola cahaya terbang ke segala arah seperti meteor. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah sepotong daging dan darah kekuatan cepat Upanishad dan pecahan kristal inti kekuatan Upanishad. Kita telah ditipu. Ia tidak mencoba menghancurkan dirinya sendiri, ia hanya merusak sebagian dari asal-usulnya dan ingin melarikan diri dengan menyebarkan tubuhnya. Pakar teratas dari ras Dharma berteriak. Beast of Chaos adalah keajaiban yang diciptakan oleh alam semesta yang kacau. Mereka sangat langka dan istimewa. Bahkan jika beberapa wujud mereka lolos, mereka dapat berkumpul kembali dan pulih. Jelaslah, binatang itu tahu ia tidak dapat melarikan diri, jadi ia menggunakan metode ini untuk mencoba melarikan diri. 10 ahli tingkat atas menggunakan segala macam metode untuk mengumpulkan daging niat dan kristal inti niat. Kristal inti Upanishad yang kuat telah hancur berkeping-keping. Mereka bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, menembus kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Setelah 10 ahli teratas mengumpulkan sejumlah kecil daging Upanishad kekuatan, mereka semua mengejar pecahan kristal inti Upanishad kekuatan. Bagi eksistensi di level mereka, kekuatan daging dan darah Upanishad juga efektif, tetapi jauh kurang efektif dibandingkan kekuatan kristal inti Upanishad. Sisa daging dan darah makna mendalam itu terbang menjauh. Para ahli kelas bawah semuanya bergerak dan bergegas menuju daging dan darah makna mendalam itu. Lu Ming juga mengunci sepotong daging ultimachi seukuran kepala manusia. Daging itu terbang ke arahnya. Dalam sekejap, Lu Ming bergegas mendekat. Dia meraih potongan daging ultimachi dan mengirimkannya ke ruang internal senjata abadi. Seketika, Lu Ming bergegas ke bagian ultimachi berikutnya. Daerah ini bahkan lebih luas, seukuran 3 kepala, tetapi juga menjadi incaran banyak orang. Enyah. Dengan teriakan dingin, tombak diayunkan ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, cakram susunan terbang keluar dan berputar cepat. Dengan cakram susunan sebagai pusatnya, cakram itu berubah menjadi dunia api, mencoba menyeret Lu Ming ke dalamnya dan membakarnya. Lu Ming mengayunkan tombaknya dan menghantam tombak itu secara horizontal. Dengan bunyi dentang, tombak itu terpental. Ia kemudian melangkah maju, membelah api dan menginjak cakram susunan itu dengan keras. Cakram susunan itu retak dan sesosok tubuh terlempar ke belakang. Setelah memukul mundur kedua ahli itu dalam sekejap, Lu Ming bergerak seperti kilat. Dalam sekejap, dia muncul di dekat daging ultimachi dan meraihnya. Di tempat ini, sangat sulit bagi energi spiritual surgawi untuk keluar dari tubuhnya. Hanya dengan mendekati dagingnya dan mengulurkan tangannya sendiri, dia dapat menangkapnya. Turunkan kekuatan Upanishad. Membunuh. Saat Lu Ming mencengkeram daging yang memiliki makna mendalam itu, sedikitnya 5 orang ahli menyerbu ke arahnya. Kelima ahli ini datang ke dua aula sejati secara terpisah dan telah menggabungkan sekitar 96 hingga 99 ribu jenis kekacauan ultimachi ke dalamnya. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Dengan bekerja sama mereka berlima, mereka mampu bersaing dengan master yang jumlahnya 99 ribu tipe. Lu Ming tidak mau repot-repot bertarung dengan mereka. Dia menghindari 4 serangan dengan kitab suci kekosongan universal dan mengayunkan tombaknya untuk menangkis salah satu dari mereka. Kemudian, dia dengan cepat pergi jauh untuk menangkap potongan daging berikutnya. Ada lebih dari 20 ahli di sekitarnya. Potongan-potongan daging jatuh ke tangan mereka. Ketika Lu Ming menangkap potongan daging ketiga, potongan daging lainnya jatuh ke tangan orang-orang ini. Lu Ming tidak berhenti. Dia mengejar ke satu arah. Dia ingat bahwa kristal inti kekuatan Upanishad telah terbang dari arah ini, dan orang yang mengejarnya adalah Hua Tianye. Mereka yang mengejar kristal inti makna mendalam semuanya adalah pakar top dari aula sejati. Ada lebih dari 99.000 jenis makna mendalam kekacauan. Lu Ming tidak yakin siapa yang akan dia lawan. Dia mungkin juga mengawasi Hua Tianye dan melihat apakah dia bisa menemukan kesempatan untuk mencegatnya. Hua Tianye mengejar kristal inti esoteris itu, meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Lu Ming terbang sambil mengamati. Setelah beberapa jam,
masih belum ada jejak Hua Tianye atau kristal inti makna mendalam. Lu Ming sedikit putus asa. Dia merasa bahwa kristal inti makna mendalam mungkin telah jatuh ke tangan Hua Tianye. Sekarang setelah Hua Tianye memiliki kristal inti kekuatan Upanishad, tidak diketahui apakah ia dapat mencapai tingkat berikutnya dan menggunakannya untuk menerobos 100.000 jenis kesempurnaan dan menjadi satu dengan asal. Namun, Lu Ming segera menggelengkan kepalanya. Ia merasa bahwa tidak akan semudah itu untuk mencapai 100.000 jenis kesempurnaan. Jika itu dapat dicapai dengan mengandalkan beberapa sumber daya, bukan tidak mungkin bagi berbagai aula sejati untuk mengetahui apakah ada yang telah mencapainya dalam 1000 tahun bintang terakhir. Jika mereka menggunakan kartu truf mereka, istana sejati tidak akan kekurangan sumber daya. Lu Ming, aku menemukan sesuatu. Aku mengamati Hua Tianye dan kristal inti kekuatan Upanishad. Pada saat ini, leluhur langit biru mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming. Semangat Lu Ming terangkat. Namun, tidak peduli seberapa jauh ia menggunakan indera keabadiannya, ia tidak dapat mendeteksi apapun. Dia tahu dengan jelas bahwa di tempat ini, indera dan penglihatan keabadian sangat terpengaruh. Kultivasi primogenitor langit cerah jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan indera keabadiannya juga jauh lebih kuat. Bahkan jika dia masih terluka parah, jarak pengamatannya masih lebih baik daripada Lu Ming. Lu Ming, biarkan kesadaran abadiku menyatu denganmu dan kau akan bisa melihatnya. Kata nenek moyang langit hijau. Lu Ming mengangguk dan menenangkan pikirannya, membiarkan kesadaran surgawi leluhur langit biru itu menyatu dengannya. Seketika, Lu Ming merasakan kesadaran surgawinya meluas dengan cepat keluar, beberapa kali lebih jauh dari jarak yang dapat diamati Lu Ming sendiri. Lalu, dia melihat sebuah sosok yang tengah mengejar kristal inti dengan cepat. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa Hua Tianye tidak berhasil mengejar kristal inti esoteris setelah beberapa jam mengejar. Inti kristal makna mendalam itu sangat fleksibel dan dapat berubah sesuai keinginan saat bergerak melalui kabut. Meskipun kecepatan Hua Tianye tidak buruk, energi surgawinya tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Begitu energi itu meninggalkan tubuhnya, energi itu akan ditekan dan dia tidak akan dapat mengendalikan inti kristal makna mendalam itu. Mereka hanya bisa menjatuhkannya dengan mendekat, tetapi hal ini tentu saja meningkatkan kesulitannya. Orang bisa melihat bahwa inti kristal Upanishad terus-menerus mengubah posisinya. Ia sangat lincah, tidak berbeda dengan makhluk hidup. Lu Ming segera mendekatinya. Lu Ming harus mengakui bahwa di bawah kondisi 3-1, kesadaran abadi miliknya tidak lebih lemah dari Hua Tianye. Hua Tianye tidak akan mampu mendeteksinya dari jarak yang tidak dapat ia jangkau. Seperti yang diduga, Hua Tianye tidak menyadari Lu Ming saat ia terus mendekat. Ketika berada dalam jarak tertentu, Lu Ming bersembunyi dan memegang labu kekacauan di tangannya, menunggu kesempatan. Mereka di sini. Tidak lama kemudian, kristal inti makna mendalam itu menyimpang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengaktifkan labu kekacauan tanpa ragu-ragu. Rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar dan melilit kristal inti makna mendalam itu, dengan cepat mengambilnya kembali. Meraih kristal inti makna mendalam, Lu Ming melesat ke dalam kabut di kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, terdengar raungan marah Hua Tianye. Hua Tianye hampir menjadi gila. Dia telah mengejar begitu lama dan hendak mengejarnya. Tiba-tiba, sebuah rantai cahaya terbang keluar dan mengambil inti kekuatan Upanishad. Dia bahkan tidak menyadari bahwa inti kristal kekuatan Upanishad telah dicuri tepat di bawah hidungnya. Dia mengejar dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak melihat hantu. Dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Meskipun dia memiliki temperamen seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Kristal inti Upanishad yang kuat sangat penting baginya. Meskipun mungkin tidak membantunya mencapai puncak, itu pasti dapat membangun fondasi yang kokoh. Jangan biarkan aku tahu siapa dirimu. Aku akan menggiling tulang-tulangmu dan menyebarkan abumu. Hua Tianye sangat marah. Bab 5863 langkah lain. Lu Ming melesat menembus kabut dan melesat pergi. Tak lama kemudian, dia berhasil menyingkirkan Hua Tianye. Sepotong kristal inti Upanishad yang kuat. Ukurannya sekitar 3 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Hati Lu Ming membara. Dengan kristal inti niat ini, Lu Ming mungkin dapat mencapai 90.000 niat kekacauan. Haruskah aku mencari kesempatan lain untuk mendapatkan 1 atau 2 kristal inti Upanishad yang lebih kuat? Lu Ming merenung. Dalam lingkungan seperti itu,
dia dan leluhur langit hijau yang bekerja sama dengan labu kekacauan pasti akan mampu memperoleh kekuatan kristal inti Upanishad tanpa diketahui siapapun. Seketika itu juga ia bolak-balik dalam kabut dan meminta nenek moyang langit biru untuk membantunya mengamati. Sayangnya, setelah beberapa jam, tidak ada hasil. Suatu kali, dia pernah bertemu dengan seorang ahli tingkat atas, tetapi orang ini tidak mengejar inti kristal Upanishad yang kuat. Dia juga terbang ke sana kemari seolah-olah sedang mencari sesuatu. Lu Ming menduga bahwa orang ini kemungkinan besar telah berhasil mendapatkan kristal inti esoterik dan mencari kristal inti kedua setelah mendapatkannya. Tamak, Lu Ming meludah dan pergi diam-diam. Setelah beberapa jam, masih belum ada kemajuan. Lu Ming memutuskan untuk pergi. Sisa kristal inti Upanishad sebagian besar berada di tangan para ahli tingkat atas. Selain itu, ia perlu menekan beberapa bagian daging Upanishad dan kristal inti Upanishad di tubuhnya pada saat yang sama, yang terlalu melelahkan. Jika ia bertemu dengan seorang ahli, ia tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk digunakan dalam pertempuran, yang akan sangat berbahaya. Mereka tidak dapat ditempatkan di ruang internal senjata abadi terlalu lama. Oleh karena itu, daging dan kristal inti niat semuanya ada di tubuh Lu Ming. Lu Ming berencana untuk meninggalkan tempat ini. Dia akan memurnikan daging pamungkas dan kristal inti pamungkas dan mengubahnya menjadi kemampuan terlebih dahulu. Setelah mengidentifikasi arahnya dan menghabiskan beberapa waktu, Lu Ming tiba di pintu yang dibentuk oleh dua gunung. Pada titik ini, Lu Ming untuk sementara menyimpan daging esoterik dan kristal inti esoterik di tubuhnya ke dalam ruang internal senjata abadi. Ini karena ada ahli dari berbagai istana sejati di luar pintu seperti An Hong, Zilin, dan lainnya. Jika orang-orang ini menyerangnya dan dia jatuh ke dalam perangkap mereka karena dia ingin menekan kekuatan daging Upanishad dan kekuatan kristal inti Upanishad, bukankah dia akan mati secara tidak adil? Setelah menyimpannya, Lu Ming bergegas keluar dari lembah. Begitu dia keluar dari lembah, dia mendengar serangkaian suara gemuruh. Sekelompok orang saling bertarung untuk memperebutkan sepotong daging. Lu Ming sekarang mengerti. Ada seekor ikan yang lolos dari jaring. Sebelumnya, beberapa daging dan darah misterius telah lolos dari blokade dan terbang keluar dari lembah. Mereka telah dihalangi oleh kerumunan. Sekelompok orang bertarung dengan kacau. Mereka semua ingin mendapatkan kekuatan Upanishad secara langsung, tetapi mereka tidak akan berhasil kecuali mereka cukup kuat untuk menekan yang lain. Lu Ming menahan auranya dan memasang susunan tersembunyi di tubuhnya. Kemudian, ia mengaktifkan kitab suci kekosongan secara ekstrim dan kilatan petir menyambar keluar. Dua orang ahli di hadapannya langsung terpental ke udara, tubuh mereka hampir meledak. Lu Ming bergegas mendekat dan meraih daging dan darah ultima chi di tangannya. Kemudian, dia pergi dengan cepat, meninggalkan sekelompok orang yang saling memandang. Kali ini, Lu Ming tidak berhenti. Dia bergegas keluar dari tanah ajaib yang makmur itu sekaligus dan menemukan tempat tersembunyi untuk mulai memurnikan daging pamungkas. Dia perlu menyegel daging dan darah di tubuhnya sambil memurnikannya pada saat yang sama. Tentu saja, itu tidak secepat sebelumnya. Tetapi masih jauh lebih cepat daripada orang biasa. Dengan bantuan teknik 3 dalam 1, sepotong daging seukuran kepala manusia dimurnikan dengan cepat. Lu Ming menyadari bahwa jumlah ultimasi kekacauan di tubuhnya telah meningkat sekitar 300. Seperti yang diduga, ini beberapa kali lebih sulit daripada saat saya berada di tipe 70.000. Lu Ming bergumam. Ini sesuai dengan harapannya. Ketika ia memiliki 70.000, sepotong daging seukuran kepala manusia dapat menambahkan 1000 Upanishad Chaos ke masing-masing dari 3 tubuhnya. Sekarang, ia hanya dapat menambahkan 300 Upanishad Chaos ke masing-masing dari 3 tubuhnya. Kemudian, ia mengeluarkan sepotong daging kedua yang berukuran sebesar 2 kepala. Daging itu menambahkan 600 kekuatan kekacauan Upanishad ke masing-masing dari 3 tubuh. Lu Ming telah memperoleh 4 potong daging ultima chi secara total. Setelah memurnikan semuanya, jumlah ultima chi chaos dalam tubuh Lu Ming telah mencapai lebih dari 85.000. Pada akhirnya, Lu Ming mengeluarkan kristal inti kedalaman dan mulai memurnikannya dengan sekuat tenaga. Kristal inti kekuatan Upanishad adalah inti dari kekuatan Beast of Chaos Upanishad. Itu adalah tempat di mana semua esensi disimpan. Kekuatan daging Upanishad tidak dapat dibandingkan dengannya. Terakhir kali,
Lu Ming telah menggunakan kristal inti seukuran jari untuk menerobos 80.000 jenis binatang Upanisad kekacauan dan 3.000 jenis untuk masing-masing 3 tubuhnya. Ukuran potongan ini beberapa kali lebih besar daripada yang terakhir. Seperti yang diharapkan, kekacauan tertinggi dalam tubuh Lu Ming membaik dengan cepat. 86.000, 87.000, 88.000. Dia berhasil menembus semua level hingga mencapai 89.999 tipe. Dia hanya selangkah lagi dari 90.000. Namun pada titik ini, dia berhenti. Masih ada sebagian kecil kristal inti esoterik yang tersisa. Namun, tidak peduli seberapa keras Lu Ming memurnikan kristal inti esoterik, dia tidak dapat membuat terobosan. Lu Ming menyingkirkan sisa kristal inti esoteris dan mengakhiri pengasingannya. Tampaknya 90.000 tipe bukanlah sesuatu yang dapat ditembus dengan kristal inti power Upanisad. Lu Ming merenung. 90.000 jenis jelas merupakan ambang batas yang sangat besar. Begitu ambang batas itu tercapai, akan ada perubahan kualitatif. Standar putra sejati dari 12 istana sejati adalah mencapai tahap ini dalam kebenaran mendalam tentang kekacauan. Ini bukanlah sesuatu yang diputuskan secara acak karena tahap ini terlalu sulit dan terlalu penting. Sepanjang sejarah 12 istana sejati, tidak ada kekurangan orang-orang favorit surga yang memiliki sumber daya yang sangat banyak. Namun, hanya sedikit yang berhasil menembus 90.000 jenis. Setiap aula sejati telah mengakumulasikan 1000 tahun bintang, tetapi hanya sekitar 10. Lu Ming tahu bahwa dia tidak bisa memaksakannya. Dia tidak akan bisa menerobos bahkan jika dia terus memurnikan kristal inti esoteris. Dia juga akan menyia-nyiakan kristal inti esoteris. Kali ini, Lu Ming membutuhkan beberapa hari untuk menyempurnakannya. Mari kita kembali ke ibu kota Kekaisaran Yue yang agung terlebih dahulu. Lu Ming segera bergerak dan menuju ibu kota Kekaisaran Dayue. Yuyu dan yang lainnya masih berada di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Ia takut Yu Donglai dan Jade Asura akan kembali lebih dulu, yang akan merugikan mereka. Ketika Lu Ming kembali ke ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, dia menemukan bahwa Yu Sura dan Yu Donglai telah kembali ke ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Yu Jinling juga telah muncul di sana. Ketika dia ingin menemukan Yu Yu dan klan Shen, dia tidak dapat menemukan mereka. Hatinya hancur, dan firasat buruk timbul dalam hatinya. Dia menemui Kaisar Yue Agung, penasihat Kekaisaran Hao Shou, dan yang lainnya untuk bertanya, tetapi mereka semua mengatakan tidak yakin. Kamu berbohong. Mata Lu Ming berbinar dingin. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Kaisar Yue Agung, guru negara Hao Shou, dan yang lainnya tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka menyembunyikan sesuatu darinya, dan ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Yang bisa membuat mereka begitu takut pastilah istana sejati Jiu. Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin pergi dan menekan Yu Jinling dan yang lainnya. Pada saat ini, seseorang menemukan Lu Ming. Dia adalah Liu Qing. Senior Lucy, aku tahu di mana Yu dan yang lainnya. Liu Qing memberitahu Lu Ming melalui transmisi suara bahwa dia sangat berhati-hati. Dia pasti datang untuk mencari Lu Ming secara diam-diam. Di mana mereka? Bagaimana keadaanmu sekarang? Lu Ming bertanya dengan dingin. Jika sesuatu terjadi pada Yu Yu, dia pasti akan membunuh Yu Jinling, Yu Donglai, dan yang lainnya. Mereka baik-baik saja, tapi mereka dikurung. Kata Liu Qing. Siapa yang melakukan ini? Meskipun Lu Ming sudah menebaknya, dia masih meminta untuk memastikannya. Istana Giok Sejati Agung diperintahkan secara pribadi oleh putra sejati Giok Sura. Liu Qing memberitahunya. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Lu Ming untuk tidak bersikap impulsif. Dia harus membuat rencana sebelum bertindak. Bab 5864, kamu telah melakukan kesalahan. Ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, Taman Penyegar Jiwa. Taman ini awalnya adalah tempat Kaisar Negara Yue yang agung beristirahat, tetapi sekarang telah menjadi tempat bagi para petinggi istana sejati Giok ekstrim untuk minum dan berdiskusi. 3 putra sejati istana sejati Giok tertinggi, Yu Jinling, Yu Donglai, dan Yu Suluo, serta sebagian dari kekacauan ultimaci yang telah terintegrasi ke dalam tubuh mereka, berjumlah lebih dari 80.000 dan 70.000 ahli. Mereka minum dan berdiskusi di Taman Pemulihan. Mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh manfaat terbesar bagi diri mereka sendiri.
Berhenti di sana. Ini adalah tempat penting di Istana Sejati Giok tertinggi. Beberapa putra sejati sedang mengadakan pertemuan. Orang yang tidak berwenang dilarang masuk. Anda, anggota klan Xia, tidak memiliki hak untuk masuk. Kenapa kamu tidak tersesat? Apakah kamu mencari kematian? Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar Taman Pemberian Dewa. Setelah itu, beberapa teriakan terdengar saat beberapa sosok menghancurkan gerbang Taman Makanan Roh dan terbang masuk. Mereka jatuh dengan keras ke tanah dan batuk seteguk darah. Yu Jinling, Yu Donglai, Yu Sura, dan yang lainnya menatap gerbang dengan mata dingin dan niat membunuh. Lalu, pupil matanya sedikit mengecil. Sosok yang tinggi dan ramping, setegap tombak, perlahan berjalan memasuki taman yang menyehatkan jiwa. Sosok itu adalah Lu Ming. Lucy, kau gila. Beraninya kau menerobos masuk ke taman spiritual, mengganggu pertemuan para putra sejati, dan bahkan melukai murid istana sejati Giok ekstrim milikku. Kau akan mati 100 kali lipat. Seorang pemuda dari klan Jade berdiri dan menunjuk Lu Ming. Dia adalah Dewa Tulang Jade. Sejujurnya, Jade Bon sangat takut menghadapi Lu Ming sendirian. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Lu Ming sebanding dengan yang asli. Tapi, tempat apakah ini? Dengan 3 putra sejati dan pakar hebat Jade Jinling, mengapa dia takut pada Lu Ming? Berita tentang Lu Ming yang menekan sudut emas giok dan memukuli murid-murid sejati dari aula sejati di tanah keberuntungan dan misteri belum menyebar. Dewa Tulang Giok tidak mengetahuinya. Jika mengetahuinya, ia tidak akan berani melakukannya. Kamu terlalu berisik, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah tangan besar terbentuk, meraih Dewa Tulang Giok. Ekspresi Dewa Tulang Giok berubah drastis. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu berani menyerang di depan ketiga putra sejati. Zenzi, selamatkan aku. Dewa Tulang Giok berteriak minta tolong saat dia membela diri. Namun, yang mengejutkannya, ketiga putra kandungnya berdiri di sana tanpa bergerak. Mereka tidak berniat menyelamatkannya. Wah, Lu Ming mengambil tulang giok dewa seperti sedang mengambil anak ayam dan membantingnya keras ke tanah. Tanah bergemuruh seolah-olah terjadi gempa bumi, dan seluruh ibu kota kekaisaran Yue Agung bergetar. Di sisi lain, Dewa Tulang Giok tergeletak di tanah, batuk darah dan diambang kematian. Yang lain dari istana sejati Giok tertinggi tercengang. Mereka menatap ketiga putra sejati itu, lalu menatap Lu Ming. Mereka tidak dapat mengerti mengapa ketiga putra sejati itu membiarkan Lu Ming bersikap begitu lancang dan tidak menekannya. Di sudut Jade Gold, wajah Yu Donglai dan Yu Sura muram. Lu Ming menamparkan wajah mereka di depan umum. Namun, bagaimana mungkin mereka berani bertindak? Orang gila seperti ini tidak memiliki hukum. Mereka sudah merasakannya di negeri penuh keberuntungan dan misteri. Lucy, berani sekali kau. Jade Sura menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Di mana anak buahku? Bebaskan mereka semua. Lu Ming berkata dengan dingin. Hehe, Lucy, sepertinya kamu sangat menghargai klan Xia. Benar, kudengar murid langsungmu ada di antara mereka. Jade Sura terkekeh. Semakin Lu Ming menghargai orang-orang itu, semakin percaya dirinya. Dia perlahan-lahan menjadi lebih santai. Lucy, jika kau ingin muridmu dan orang-orang itu selamat, sebaiknya kau lakukan apa yang kami katakan. Yu Donglai menambahkan. Berbicara, kata Lu Ming. Yang menjadi ancaman terbesar bagi kekaisaran Yue yang agung adalah istana sejati kuno, istana sejati malam abadi, dan istana sejati tak berwarna. Mereka adalah yang paling dekat dengan tempat ini dan sedang mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka mungkin menyerang kekaisaran Yue yang agung kapan saja. Aku ingin kau menyerang mereka dan membunuh putra dan putri sejati mereka. Kata Yu Donglai. Lu Ming kini mengerti. Pihak lain ingin menggunakannya sebagai alat untuk menghadapi aula sejati lainnya. Alasan mereka menahan Shen Yuyu dan yang lainnya adalah untuk menggunakan mereka guna mengancam Lu Ming agar dia melakukan apa yang mereka inginkan. Bagaimana jika aku bilang tidak? Lu Ming menjawab. Maka murid-muridmu dan yang lainnya mungkin tidak akan pernah kembali. Lucy, muridmu itu pintar, cerdas, dan berbakat. Bahkan aku tergoda olehnya. Apakah kau benar-benar tega melihatnya berakhir begitu saja? Jade Sura mencibir. Anda telah membuat kesalahan, kata Lu Ming. Kesalahan apa? Tanya Jade Sura. Asyik, Lu Ming bergerak. Ia mengaktifkan kitab suci kekosongan dengan kekuatan penuh. Ia menghilang dari tempat asalnya dan muncul di depan Jade Sura pada saat berikutnya.
Jade Sura secara naluriah merasakan bahaya. Energi abadinya melonjak dan dia melancarkan teknik abadi yang kuat. Namun, sebuah telapak tangan mencengkeramnya. Kelima jari itu bagaikan 5 tombak yang sangat tajam, menembus teknik abadi dan pertahanannya. Telapak tangan itu mencengkeram kepalanya dan membantingnya ke tanah. Dengan suara ledakan, bumi bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Meskipun tanah ditutupi dengan rune, itu tidak dapat menghentikan kepala Jade Sura dari menghancurkan lubang besar. 5 jari Luming menusuk dalam-dalam ke kepala Jade Sura, meninggalkan 5 lubang berdarah. Ah! Jade Sura berjuang mati-matian, tetapi kelima jari Luming bagaikan besi suci yang mampu menenangkan lautan, tidak bergerak sedikit pun. Berhenti! Yu Jinling dan Yu Donglai berteriak. Mereka tercengang. Mereka tidak menyangka Luming akan bertindak tidak masuk akal dan menyerang seperti yang dikatakannya. Lagi pula, dia terlalu berani, amat sangat berani. Mereka adalah putra sejati dari ras tertinggi yang mengawasi kekacauan primal yang luas dan memerintah ribuan ras. Mereka agung dan perkasa. Klan Xia yang seperti debu benar-benar telah bertindak melawan mereka berkali-kali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, meskipun mereka berteriak, mereka tidak membantu. Sebaliknya, mereka mundur dan mengeluarkan beberapa senjata abadi dalam posisi bertahan. Gulu, orang-orang lain di istana sejati giok tertinggi sangat menyadari bahwa Tuan Muda takut kepada Luming dan tidak berani bergerak. Jade Sura, lepaskan dia sekarang. Luming berkata dengan dingin. Jangan pernah pikirkan itu. Jade Sura meraung. Kau pikir hidupmu tidak sepenting hidup muridku. Mati bersama. Luming berkata dengan dingin. Kau berani membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan mati. Jade Sura meraung. Yu Sura, Yu Donglai, Yu Jinlin, dan yang lainnya tahu bahwa kekuatan tempur mereka tidak sebaik Luming, tetapi mereka masih berani menahan Shen Yuyu dan yang lainnya secara diam-diam karena mereka merasa Luming tidak akan berani membunuh mereka. Membunuh dan menyinggung mereka adalah dua konsep yang sangat berbeda. Mereka adalah putra sejati dari klan tertinggi. Jika klan Xia membunuh mereka, mereka akan mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Setelah pertemuan musim semi yang sesungguhnya, istana giok yang terhebat dapat menghancurkan Luming menjadi debu hanya dengan sedikit kekuatan. Oleh karena itu, meskipun Luming memiliki lubang di kepalanya, dia tidak takut. Dia yakin bahwa Luming tidak akan berani membunuhnya. Benarkah begitu? Luming berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. Sebuah tombak panjang muncul di tangan kirinya dan dia menusuk kepala Jade Sura. Tombak itu menembus kepala Jade Asura dan memakukannya ke tanah, menyebabkan materi merah dan putih beterbangan kemana-mana. Tombak itu tidak hanya menembus kepala Jade Sura, tetapi juga menembus jiwanya yang abadi. Bab 5865, benar-benar berani membunuh. Tombak panjang itu memaku Jade Asura ke tanah. Tidak hanya menembus kepalanya, tetapi juga menembus jiwanya yang abadi. Jade Asura menjerit kesakitan. Serangan tadi telah melukainya dengan parah. Sebagian jiwanya yang abadi telah hancur, dan fondasinya telah terluka. Aku akan membuat muridmu mati tanpa tempat pemakaman, dan kau. Jade Sura meraung. Dia masih berpikir bahwa Luming tidak akan berani membunuhnya. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dulu. Luming berkata dengan dingin. Niat membunuh yang menusuk tulang terpancar dari tubuhnya. Teknik 3-1 beredar, dan energi surgawi yang mengerikan mengalir di sepanjang tombak dan menyerbu ke kepala Jade Sura. Tombak itu bergetar dan kekuatan penghancur melesat keluar. Kepala dan tubuh Jade Sura hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, jiwanya yang abadi juga terkoyak-koyak. Luming menekannya secara terpisah dan menyelimutinya dengan api abadi, memurnikannya dengan sekuat tenaga. Ci. Jiwa abadi Jade Sura bagaikan es dan salju yang bertemu api. Ia terus menguap dan dimusnahkan setiap saat. Yu Jinling, Yu Donglai, dan orang-orang lain dari istana Ji Yu Zhen berkeringat dingin. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Luming benar-benar orang yang tidak taat hukum dan kejam. Dia benar-benar akan membunuh Jade Sura dan tidak bermaksud untuk menakut-nakutinya. Jade Sura juga terkejut. Dia akhirnya yakin bahwa Luming benar-benar akan membunuhnya. Niat membunuh yang menusuk tulang membuatnya menggigil. Dia benar-benar takut. Jangan bunuh aku. Kalau kau membunuhku, kau juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jiwa abadi Jade Sura berteriak. Namun, Luming tidak tergerak.
Tatapan matanya dingin saat ia terus memurnikan jiwa abadi Jade Asura. Hal yang paling dibenci Lu Ming adalah diancam. Dia bahkan menggunakan orang-orang terdekatnya untuk mengancamnya. Dia tahu betul bahwa begitu dia berkompromi dan menerima ancaman, dia akan dikendalikan dengan kuat oleh pihak lain dan menjadi pedangnya. Dia tidak akan bisa bertindak atas kemauannya sendiri dan tidak akan berakhir dengan baik pada akhirnya. Paling-paling dia hanya membaliknya saja. Dia tidak percaya bahwa Jadesura tidak menghargai hidupnya. Melihat Lu Ming tidak tergerak, Jadesura menjadi semakin bingung dan berteriak, "Aku akan melepaskan mereka. Aku akan melepaskan murid-muridmu. Aku akan melepaskan klan Xia. Kumohon, aku mohon padamu untuk melepaskanku." Jiwa abadinya terus-menerus dikonsumsi, dan fondasinya berguncang. Jade Asura benar-benar bingung. Murid Lu Ming tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan klan Xia. Mereka hanyalah debu. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan hidupnya? Cepat, cepat dan lepaskan mereka. Bawa mereka ke sini. Jiwa abadi Jade Asura mengeluarkan raungan keras dan memberi perintah kepada orang-orang di istana sejati Jade Ekstrim. Seketika itu juga beberapa orang pergi dengan tergesa-gesa. Pergerakan Lu Ming melambat dan dia tidak melanjutkan penyempurnaan Jadesura. Kedua putra kandungnya, Yu Jinling dan Yu Donglai, tidak ikut campur. Menghadapi orang gila seperti Lu Ming, mereka benar-benar ketakutan. Mereka takut akan berakhir seperti Jadesura. Tidak lama kemudian, Shen Yuyu dan orang-orang klan Shen dibawa. Menguasai, Shen Yuyu segera berlari ke sisi Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia membuang jiwa abadi Jadesura. Dia masih takut dengan istana giok sejati yang utama. Pertemuan musim semi yang sesungguhnya akan berakhir pada akhirnya. Pada saat itu, dia tidak akan berdaya melawan raksasa seperti istana sejati giok tertinggi. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan, dan orang-orang yang dicintainya harus dibangkitkan. Dia tidak bisa mati, dan dia tidak bisa menyeret Yuyu dan yang lainnya bersamanya. Pada akhirnya, dia masih belum cukup kuat. Tentu saja, jika Jadesura bertekad tidak menyerahkan Yuyu dan yang lainnya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Lu Ming sangat jelas tentang kapan harus maju dan kapan harus mundur. Jiwa abadi Jade Asura berkumpul, dan tubuh fisiknya kembali mengembun, tetapi hatinya dingin. Sebagian dari jiwanya yang abadi telah hancur. Kerugiannya terlalu besar. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Lebih jauh lagi, kerusakan pada yayasannya akan sangat mempengaruhi masa depannya dan diagram Taoisnya. Namun, dia tidak berani menunjukkannya saat ini, karena takut Lu Ming, orang gila ini, akan menjadi gila dan membunuhnya. Dia sudah memiliki bayangan di hatinya. Lucy, bahkan jika kamu tidak menyerang Aula Phoenix kuno yang sebenarnya, kamu tidak bisa tinggal di ibu kota Yue Agung. Pada saat itu, Yu Jinling berbicara. Dia takut Lu Ming akan menjadi gila dan dengan cepat melanjutkan, kamu telah membunuh Huayang, serta banyak ahli dari istana nyata kuno, istana nyata malam abadi, dan istana nyata tak berwarna. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tinggal di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, kamu akan membawa bencana bagi semua orang. Kalian semua tahu betul bahwa saya tidak membunuh orang-orang dari Huayang. Kata Lu Ming. Kami tahu itu. Tapi apakah orang-orang dari istana Phoenix kuno itu percaya padamu? Mereka yakin kau yang membunuhnya. Selain itu, di negeri penuh keberuntungan dan misteri, kau telah membentuk permusuhan yang lebih besar dengan mereka. Kau telah menyinggung terlalu banyak orang, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka pasti akan menghubungi para ahli untuk membunuhmu. Jadi, kau harus pergi. Yu Jinling melanjutkan. Tujuan akhir mereka adalah memaksa Lu Ming pergi agar ia tidak menjadi sasaran aula sejati lainnya. Dengan mengancam Shen Yuyu dan yang lainnya, mereka tidak hanya bisa memaksa Lu Ming pergi, mereka juga bisa membuat Lu Ming menjadi pedang di tangan mereka dan bertarung sampai mati dengan berbagai aula sejati. Jika rencana ini tidak berhasil, mereka harus menyuruh Lu Ming pergi. Dia tidak bisa tinggal di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Meskipun Lu Ming kuat dan akan sangat membantu, akan lebih banyak ruginya jika dia tetap tinggal. Jika berbagai aula sejati bergabung dan mengirimkan seorang ahli tingkat atas, Lu Ming tidak akan berguna. Lu Ming tidak hanya harus mati, mereka juga akan berada dalam bahaya. Jika Lu Ming pergi, aula sesungguhnya tidak akan begitu terpaku pada tempat ini. Melihat Lu Ming tidak mengungkapkan pendapatnya,
Yu Jinling melihat ke suatu tempat dan berkata, ibu kota Kekaisaran Yue yang agung adalah milikmu. Kalian semua, datanglah dan nyatakan posisi kalian. Kemudian, lebih dari selusin sosok terbang mendekat. Mereka adalah Kaisar Kekaisaran Yue yang agung, penasihat Kekaisaran Hao Shou, dan yang lainnya. Keributan tadi begitu besar sehingga telah lama membuat khawatir para ahli di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Katakan padaku, Lucy, apakah kamu ingin tinggal atau pergi? Kata Yu Jinling. Ibu kota Kekaisaran Yue yang agung menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dan berkata, rekan Taois, ibu kota Kekaisaran Yue yang agung memiliki jutaan dan jutaan warga. Demi jutaan dan jutaan warga, saya meminta rekan Taois untuk pergi. Lu Ming tidak berekspresi. Dia menatap guru negara Hao Shu dan berkata, bagaimana denganmu? Penasihat Kekaisaran Hao Shou menunjukkan sedikit perlawanan dan keraguan, tetapi pada akhirnya, dia menghela napas dan berkata, maaf, rekan Taois. Silakan pergi. Hehe, Lu Ming terkekeh. Sebelumnya, jika dia tidak bergerak, ibu kota Kekaisaran Yue yang agung pasti sudah lama hilang. Dialah orang yang menyelamatkan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Sekarang, orang-orang ini ingin dia pergi demi melindungi diri mereka sendiri dan naik ke kapal istana sejati giok tertinggi. Itu konyol. Akan tetapi, dia sungguh tidak ingin tinggal di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung lebih lama lagi, agar tidak menjadi pisau tajam dan penjahat bayaran untuk istana sejati giok ekstrim. Baiklah, ayo berangkat. Lu Ming sangat lugas. Dia menganggukkan kepalanya dengan tegas dan berencana untuk pergi bersama Shen Yuyu dan klan Shen. Senior Lucy, aku akan pergi bersamamu. Liu Qing berdiri. Ada puluhan orang yang mengikutinya. Kau juga akan pergi. Lu Ming terkejut. Saya, Liu Qing, malu bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Liu Qing datang ke sisi Lu Ming dan menatap guru negara Hao Shu, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Dia tidak menyangka tuannya menjadi orang seperti itu. Aku juga pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Senior Lucy, tolong bawa aku bersamamu. Seorang pria kekar berteriak saat dia melangkah keluar. Dia sebenarnya salah satu jenderal. Aku juga pergi. Saya akan mengikuti jenderal. Banyak orang melangkah maju dan ingin pergi bersama Lu Ming. Sementara mereka merasa marah terhadap Lu Ming, mereka juga dapat melihat bahwa Kaisar Negara Yue Agung dan yang lainnya telah direndahkan menjadi boneka istana sejati giok tertinggi. Mereka tidak ingin tinggal dan menjadi boneka. Bab 5866, meninggalkan, pembunuhan. Lu Ming menatap orang-orang yang berdiri di luar dan berkata, baiklah, karena kalian ingin ikut denganku, ayo kita pergi bersama. Aku akan menjaga kalian tetap aman. Banyak orang dari istana sejati giok tertinggi mencibir. Begitu dia ditemukan oleh para ahli dari istana sejati kuno, istana sejati malam abadi, dan istana sejati tak berwarna, Lu Ming akan berada dalam situasi sulit. Bagaimana dia masih bisa melindungi yang lain? Tentu saja mereka hanya berani mencibir dalam hati dan tidak berani menunjukkannya di wajah. Liu Qing dan yang lainnya mengambil tindakan, membawa serta para pembantu dan kerabat kepercayaan mereka. Pada akhirnya, ada sekitar 30.000 orang yang ingin pergi bersama Lu Ming. Ayo pergi. Lu Ming memimpin rombongan dan segera meninggalkan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Kemudian, mereka terbang ke utara. Pergilah, sebarkan berita itu ke istana-istana sejati lainnya. Katakanlah Lucy telah meninggalkan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung dan sedang menuju ke utara. Begitu Lu Ming pergi, Jade Sura memberi perintah. Ini tidak cukup. Lucy sedang menuju ke utara sekarang. Kemungkinan besar dia menggunakannya sebagai kedok. Dia bahkan mungkin mengubah jalurnya di tengah jalan. Kita harus mengirim ahli yang ahli dalam pelacakan untuk mengawasinya dan mengirimkan lokasi mereka kepada kita kapan saja. Kata Yu Jinling. Setelah itu, Yu Jinling secara pribadi memilih 2 orang ahli yang pandai melacak dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Lu Ming dan yang lainnya. Akan lebih baik jika mereka dapat memanfaatkan Lu Ming untuk menahan para ahli dari berbagai aula sejati. Dalam hal itu, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk menjaga ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Seperti yang diharapkan, kau mengirim orang untuk mengikuti kami. Kau mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming setelah dia berada ratusan ribu mil jauhnya dari ibu kota Dayue.
Meskipun kedua ahli dari Supreme Jade True Hall pandai bersembunyi dan melacak, bagaimana mereka bisa bersembunyi dari persepsi Lu Ming? Tidak lama setelah pihak lain mengikuti mereka, Lu Ming menemukan mereka. Lu Ming berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ketika dia sudah cukup jauh dari Kekaisaran Yue yang agung, dia tiba-tiba bergerak. Dia memadatkan dua tombak panjang dengan tenaga surgawinya dan melemparkannya keluar. Tombak panjang itu menembus kehampaan, menyeret ekor panjang seperti komet. Kedua pengejar itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuh mereka ditembus oleh tombak panjang itu. Daging dan jiwa abadi mereka hancur berkeping-keping dan musnah. Setelah itu, Lu Ming segera memimpin anak buahnya untuk mengubah arah dan menuju ke timur. Ada puluhan ribu orang, dan beberapa dari mereka lemah, sementara yang lain kuat. Yang kuat memimpin yang lemah, jadi kecepatan mereka tidak lambat. Mereka melintasi sejuta mil dalam sehari dengan mudah. Alasan mengapa Lu Ming setuju untuk membawa puluhan ribu orang bersamanya adalah pertama-tama, klan Shen pasti akan mengikutinya. Klan Shen memiliki ribuan orang sejak awal. Ia bisa membawa ribuan orang, namun hal yang sama juga berlaku untuk puluhan ribu orang. Misalnya, Liu Qing tidak ragu untuk mengkhianati ibu kota Kekaisaran Yue yang agung dan memutuskan jalan mundurnya sendiri. Akan sulit baginya untuk tetap tinggal di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Bagaimana mungkin dia menolak? Kedua, dia cukup percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bertemu dengan ahli nomor satu di Istana Sejati, dia bisa menghancurkan mereka dengan kekuatannya yang dahsyat. Ketika ia berhasil menembus 90.000 jenis kekacauan Upanishad, ia tidak akan takut pada siapapun dalam pertemuan musim semi yang sesungguhnya. Ia akan cukup percaya diri untuk melindungi semua orang dan bertahan sampai akhir pertemuan musim semi yang sesungguhnya. Saat ini, dia harus mencari tempat tersembunyi untuk tinggal. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara istana yang sebenarnya. Sepanjang perjalanan, ia memimpin kelompok itu dan mengubah arah beberapa kali sebelum akhirnya menuju selatan. Namun, dengan puluhan ribu orang bergerak bersama, targetnya terlalu besar, dan mereka tetap ditemukan di tengah jalan. Mereka tidak tahu dari aula suci mana mereka berasal, tetapi mereka telah mencoba membunuh Lu Ming dan yang lainnya, namun Lu Ming telah membunuh mereka semua. Begitu saja, mereka melakukan perjalanan selama lebih dari 20 hari sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah danau. Tempat ini tidak buruk. Lu Ming melihat ke kejauhan. Danau itu sebening cermin, ikan-ikan terlihat jelas. Burung-burung dan binatang buas di tepian berhenti, penuh semangat. Dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, pemandangannya indah dan merupakan tempat yang sangat baik untuk tinggal di tempat terpencil. Lu Ming memutuskan untuk tinggal menyendiri di sini dan menunggu dengan tenang hingga kompetisi antar aula sungguhan berakhir dan pertemuan dengan mata air sungguhan berakhir. Liu Qing dan jenderalnya, Wu Teng, memimpin yang lainnya untuk mulai membangun rumah. Lu Ming terbang ke langit. Dengan lambaian tangannya, rune pada terbang keluar dan tenggelam ke dalam tanah dan kehampaan. Seketika, area di sekitar danau menghilang. Jika orang luar melihat dari luar, mereka hanya akan melihat gunung yang tandus. Mereka tidak akan bisa melihat danau atau makhluk hidup di dalamnya. Tentu saja, ini hanya tahap awal dari susunan penyembunyian. Jika seorang ahli memeriksanya, akan mudah untuk melihatnya. Lu Ming duduk bersila di atas batu hijau di tepi danau. Material terus berhamburan keluar dari cincin penyimpanan dan menyatu. 3 hari kemudian, materi ini berubah menjadi 36 bendera dan beterbangan ke segala arah, menghilang. Ini adalah formasi kuat yang memiliki kemampuan bersembunyi dan bertahan. Dengan formasi ini, keberadaan di bawah level sejati tidak akan mampu menemukannya. Akan tetapi, ini saja tidak cukup. Setelah itu, Lu Ming terus memperkuat susunan tersebut. Butuh waktu sebulan penuh baginya untuk menyelimuti seluruh tempat itu dengan lapisan-lapisan susunan. Susunan tersebut menggabungkan serangan, pertahanan, dan penyembunyian menjadi satu, membuat tempat itu tak tertembus. Bahkan tanpa perlindungan Lu Ming, eksistensi tingkat satu sejati tidak akan mampu menghancurkan susunan ini dalam waktu singkat. Setelah mendirikan tempat itu, Lu Ming kemudian memasuki tingkat pengasingan yang dalam. Dia perlu memoles fondasinya, melunakkan kultivasinya, dan mencoba mengintegrasikan 90.000 kekacauan ultimat sesegera mungkin. Dia juga perlu mempelajari berbagai teknik abadi dan meningkatkan aturan teknik abadi pada gambar sejuta dao. Pada saat yang sama,
dia perlu menerobos batas teknik abadi dan meningkatkan kekuatan kitab suci tombak tanpa batas. Waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di sini selama 30 tahun. Selama 30 tahun terakhir, Lu Ming tidak pernah meninggalkan tempat itu sama sekali. Namun, ia sesekali memperhatikan situasi di luar. Dalam 30 tahun terakhir, persaingan antara istana-istana sejati semakin ketat. Sementara mereka mencari peluang dan tempat-tempat yang menakjubkan, mereka juga terus-menerus berburu dan membunuh satu sama lain untuk bersaing mendapatkan poin. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Dia menghindari perselisihan dan berkultivasi dengan damai. Seiring dengan meningkatnya wilayah kekuasaannya, jumlah hukum kekacauan yang dapat dipadukannya pun meningkat. Kecepatannya dalam memahami teknik abadi juga menjadi lebih cepat. Hukum teknik abadi pada gambar Dao yang tak terhitung jumlahnya terus meningkat, dan jumlah hukum teknik abadi dalam buku tombak yang tak terbatas juga terus meningkat. Lu Ming mulai mengarahkan pandangannya pada kitab suci kekosongan universal. Dia ingin menerobos batasannya dan menambahkan lebih banyak aturan teknik abadi. Dalam hal itu, kecepatan kitab suci kekosongan universal akan lebih mengejutkan. Harus dikatakan bahwa ia benar-benar telah memperoleh efek tertentu dan memiliki sejumlah inspirasi. Ia merasa bahwa ia benar-benar dapat melakukannya jika ia memahaminya selama 100 tahun atau lebih. Sayangnya, kultivasinya belum meningkat dan jumlah Upanishad kekacauan di tubuhnya masih tertahan di angka 89.999. Waktunya terlalu singkat, baru 30 tahun. Penghalang ini tidak mudah ditembus. Banyak orang paling berbakat menggunakan tahun bintang permanen sebagai satuan pengukuran. Pertemuan musim semi yang sesungguhnya seharusnya segera berakhir. Lu Ming bergumam, waktu terjadinya pertemuan musim semi yang sesungguhnya tidak ditentukan. Waktunya berbeda-beda setiap waktu, tetapi biasanya antara 30 hingga 50 tahun. Pertemuan musim semi sesungguhnya telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Suatu hari, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan nyeri yang tajam di kulitnya dan jiwanya yang abadi bergetar. Itu berbahaya. Asyik. Sosok itu muncul diam-diam di depan Lu Ming seperti hantu. Orang ini memegang tombak panjang dan cahaya tombak itu diarahkan ke ruang di antara kedua alis Lu Ming. Tidak ada suara. Sinar tombak itu jelas sangat cepat, tetapi tidak mengeluarkan suara apapun, membunuh orang tanpa terlihat. Lu Ming tidak menyangka bahwa seseorang dapat menerobos susunan yang telah ia buat tanpa ia sadari. Oleh karena itu, ia tidak siap sebelumnya dan sudah terlambat untuk menghindar. Bab 5867, Wanita Menakutkan dari Klan Roh Batu. Dalam menghadapi bahaya, Lu Ming sama sekali tidak ragu. Ia mengedarkan era abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya dan kilatan tombak meledak dari antara alisnya, bertabrakan dengan tombak lawan yang mendekat dengan cepat. Dengan bunyi dentang, serangan lawan berhasil diblok. Tombaknya bergetar dan dia terpaksa mundur 2 langkah. Namun, setelah mundur 2 langkah, serangan pihak lain diluncurkan lagi. Tombak panjang itu seperti ilusi, menusuk ke arah Lu Ming lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, pada saat ini, Lu Ming sudah pulih. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia menusukkannya ke depan. Kedua tombak itu terus beradu di udara, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan pukulan. Klan Xia, sungguh kekuatan yang luar biasa. Lu Ming terkejut. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah seorang pemuda dengan rambut acak-acakan. Dia tidak terlalu tampan, tetapi dia dipenuhi dengan aura liar. Dari kekuatan hidupnya, dia jelas berasal dari klan Xia. Klan Xia menggunakan tombak dan sangat kuat. Wajan itu. Lu Ming langsung teringat pada pembunuhan Huayang, para ahli dari Aula Sejati Kuno, Aula Sejati Malam Abadi, dan Aula Sejati Tak Berwarna. Orang yang membuatnya menanggung kesalahan, kemungkinan besar adalah orang yang ada di depannya. Orang ini telah menggabungkan lebih dari 96.000 Upanishad kekacauan, tetapi seharusnya jumlahnya kurang dari 99.000. Tidak heran dia bisa membunuh Huayang. Kekuatan mereka berdua terkumpul di dalam tombak panjang. Saat mereka bertabrakan, tidak ada kekuatan yang keluar. Tentu saja, Lu Ming takut menyakiti yang lain. Pihak lain tampaknya juga memiliki beberapa keraguan. Apakah itu karena mereka tidak ingin menyakiti anggota klan Xia lainnya? Setelah bertukar ratusan pukulan, pihak lain berbalik dan berlari keluar dari formasi.
Inilah yang diinginkan Lu Ming. Dalam formasi itu, Lu Ming memiliki beberapa kekhawatiran dan tidak dapat menggunakannya. Lu Ming mengejar dengan kecepatan tinggi. Saat dia keluar dari formasi, kecepatan Lu Ming meningkat tajam dan dia berhasil menyusul pihak lain dalam sekejap mata. Pihak lain tampak sangat terkejut dengan kecepatan Lu Ming. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan mendadak. Dentang. Serangan mereka bertabrakan lagi. Namun kali ini, Lu Ming menggunakan 100% kekuatannya dan menggunakan kitab suci tombak tak terbatas. Dengan suara ledakan yang dahsyat, tombak itu melengkung membentuk busur dan lelaki itu terpental bagaikan meteor sambil menyemburkan seteguk darah. Katakan padaku, mengapa kau ingin membunuhku? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan dengan cepat mendekati pihak lain. Tombaknya yang panjang seperti pilar yang menopang langit saat menghantam pihak lain. Sebagai anggota klan Xia, masih dapat diterima bagi pihak lain untuk membunuh para ahli dari berbagai aula sejati. Namun, pihak lain telah mencoba membunuh Lu Ming sebelumnya. Selain itu, Lu Ming telah disalahkan atas tindakan pihak lain. Lu Ming tidak bisa membiarkan pihak lain melarikan diri. Pihak lain terdiam. Dia mengayunkan tombaknya ke atas untuk menahan serangan Lu Ming. Namun, di bawah tekanan tombak panjang itu, pihak lawan jatuh bagaikan meteorit, menghantam tanah dan memuntahkan banyak darah. Dan EBSCP, pihak lain tidak lemah dan bisa dikatakan sangat kuat. Dia memiliki lebih dari 96.000 niat kekacauan dan merupakan salah satu dari sedikit yang teratas di semua aula sejati. Akan tetapi, dibandingkan dengan Lu Ming, masih ada kesenjangan yang besar. Lu Ming hendak melanjutkan serangannya dan melukai lawannya dengan parah, tetapi indera spiritualnya melonjak. Momentum tombaknya langsung berubah dan dia menerjang. Suatu sosok muncul di sebelah kanannya. Itu adalah seorang wanita cantik berwujud orang dewasa. Namun, dia bukan dari klan Xia. Kulitnya berwarna kaki dan memancarkan kilau metalik. Melihat tombak panjang Lu Ming datang ke arahnya, wanita itu berdiri diam dan melambaikan telapak tangannya yang memancarkan kilau metalik, menamparkan tombak panjang itu. Seketika, Lu Ming merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang dari tombak panjang itu. Ia tak dapat menahan diri untuk mundur ke belakang. Ia merasakan ki dan darahnya bergolak. Ia dapat melihat jejak telapak tangan yang dangkal pada tombak panjang itu. Lu Ming tersentak kaget. Dan EBSCP, orang ini memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, dan dari sisa energi abadi di tombaknya, dia telah menyatukan lebih dari 99.000 jenis niat kekacauan. Ras roh batu. Bagaimana itu mungkin? Lu Ming sangat terkejut. Jika pihak lain datang dari 12 istana sejati atau ras tertinggi, dia tidak akan begitu terkejut. Namun, pihak lainnya jelas merupakan roh batu. Klan roh batu adalah salah satu dari 12 klan debu di alam semesta nyata. Sama seperti klan Xia, mereka juga ditempatkan di alam semesta nyata oleh 12 istana sejati sebagai alat untuk reproduksi. Bagaimana mungkin klan roh batu bisa menghasilkan ahli yang begitu mengerikan? Dia adalah ahli nomor satu di semua istana sejati. Di dunia nyata, dengan kondisi minimnya sumber daya dan bimbingan para ahli, bagaimana dia bisa berkultivasi hingga ke tingkat ini? Lumayan, Lucy. Kekuatanmu lumayan. Itu di luar dugaanku. Ayo, kata wanita roh batu itu, tetapi dia tidak meneruskan. Pria dari klan Xia berdiri di belakang wanita dari klan roh batu seperti seorang penjaga. Siapa kalian? Kenapa kalian ingin membunuhku? Lu Ming bertanya dengan dingin. Dia menyebarkan kekuatan abadi ke seluruh tubuhnya, siap menyerang kapan saja. Kami tidak mencoba membunuhmu. Kami hanya mengujimu untuk melihat seberapa kuat dirimu. Mari perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Aku Siling, dan dia Lin Chen. Kami dari Transendensi. Kata roh batu wanita. Organisasi Transendensi. Lu Ming sangat terkejut. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, dia pernah mendengar Liu Qing dan guru negara Hao Shou menyebutkannya secara kebetulan. Dia juga pernah melihat catatan serupa. Ini adalah organisasi legendaris di dunia nyata. Konon, organisasi ini sangat misterius dan tidak ikut campur dalam konflik antar ras. Sebaliknya, mereka menghususkan diri dalam menerima para jenius dari berbagai ras. Dulu, banyak sekali ahli yang sangat berbakat, bahkan ahli yang terkenal, yang tiba-tiba menghilang. Konon,
mereka semua telah bergabung dengan organisasi ini. Legenda mengatakan bahwa kekuatan organisasi ini tak terduga, dan berada di atas semua ras dan kekaisaran besar di jagat raya. Namun, hal itu selalu menjadi legenda. Tidak ada seorang pun yang pernah membuktikannya, karena mereka yang memahaminya telah menghilang. Lu Ming selalu menganggapnya sebagai legenda dan tidak menganggapnya benar. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan anggota organisasi hari ini. Selain itu, nama wanita ini juga sangat menarik. Dia menamai dirinya sendiri berdasarkan ras roh batu. Kau pernah mendengar tentang organisasi Transendensi, kan? Kami mengkhususkan diri dalam menerima prajurit berbakat dari 12 klan. Tidak ada ras dalam kelompok kami. Kami semua bersaudara dengan tujuan yang sama. Kau kuat. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami? Kata roh batu. Tentu saja, Lu Ming tidak akan setuju untuk bergabung dengan organisasi yang tidak dapat dijelaskan. Dia bertanya, mengapa kamu membunuh para ahli dari Istana Sejati? Karena dia adalah kambing hitam, Lu Ming harus mencari tahu alasannya. Alasan keberadaan organisasi Transendensi adalah untuk menunggu pertemuan musim semi sejati dan memburu para ahli dari 12 Istana Sejati. Kami akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Pada titik ini, mata roh batu itu menunjukkan ekspresi kebencian, dan melanjutkan, setiap 1000 tahun bintang, 12 istana sejati akan memilih 12 ras debu untuk ditempatkan di alam semesta nyata sebagai ternak dan alat untuk mereka perebutkan. Namun, kita bukanlah ternak atau alat. Kita adalah makhluk hidup yang memiliki kecerdasan dan kita tidak kalah dengan siapapun. Mengapa kita berakhir seperti ini? Aku akan membiarkan mereka merasakan diburu. Semakin dia berbicara, semakin kuat kebencian roh batu itu, dan semakin jelas niat membunuh di tubuhnya. Kalian sudah tahu tentang pertemuan musim semi yang sebenarnya. Lu Ming bertanya, merasa makin terkejut. Sejauh pengetahuannya, setelah setiap pertemuan musim semi sejati, para ahli alam ciptaan dari 12 istana sejati akan mengirim makhluk hidup yang tersisa keluar dan kemudian menghapus semua jejak alam semesta yang sebenarnya. Tujuan mereka adalah untuk memungkinkan kelompok berikutnya dari 12 ras debu untuk bereproduksi secara normal. Misalnya, orang-orang di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung tidak menyadari bahwa nasib mereka hanyalah alat bagi orang lain untuk mendapatkan pengalaman dan bersaing, dan mereka telah bereproduksi secara normal. Namun, jelas bahwa organisasi Transendensi telah mengetahui hal ini sejak lama. Kalau tidak, mereka tidak akan dibentuk untuk secara khusus memburu para ahli dari 12 istana sejati. Bab 5868, Tempat Kesempatan yang Tak Tertandingi. Namun, Lu Ming sangat penasaran bagaimana pihak lain mengetahui tentang hal itu. Sayangnya pihak lain tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini. Sebaliknya, mereka terus mengundang Lu Ming untuk bergabung dengan organisasi Transendensi. Kita semua adalah saudara dan saudari dari organisasi Transendensi. Bagaimana kalau bergabung dengan kami dan memburu 12 istana sejati? Kita akan membuat mereka membayar dan memberitahu mereka bahwa kita bukan binatang. Kita memiliki keinginan sendiri dan kita bukan alat yang dapat mereka manipulasi sesuka hati. Semangat rock terus berlanjut. Menurutmu, apakah para petinggi dari 12 istana sejati akan keberatan membunuh beberapa teladan dari 12 istana sejati? Apakah itu akan mengubah persepsi dan kode etik mereka? Lu Ming bertanya. Kalau begitu, mari kita hajar mereka sampai mereka kesakitan. Bunuh putra dan putri mereka yang sebenarnya. Para petinggi mereka tentu akan peduli. Kata roh batu itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia juga sangat jijik dengan perilaku 12 aula sejati yang memperlakukan makhluk hidup lain seperti ternak di penangkaran, dia tidak takut pada mereka. Namun, ia juga mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan jeritan orang lemah. Di dunia ini, yang kuat menetapkan aturan, dan jika ia ingin mengubah aturan, ia harus menjadi lebih kuat. Hanya ketika ia memiliki kekuatan untuk menguasai segalanya, ia dapat mengubah aturan. Kalau tidak, kalau mereka seperti semut yang saling berteriak dan berkelahi, apakah Anda akan memperhatikan mereka? Bahkan jika mereka benar-benar memusnahkan kumpulan putra dan putri sejati ini, itu tidak akan berhasil. Paling-paling, keberadaan di alam penciptaan akan memusnahkan segalanya, dan 1000 tahun abadi berikutnya akan dimulai dari awal lagi. Terlebih lagi, dia hanya bisa bermimpi memusnahkan para gadis dan para gadis.
Lu Ming tidak berpikir bahwa pihak lain memiliki kemampuan. Sekalipun kau berhasil dan pertemuan musim semi sejati berakhir, para petinggi istana sejati tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Lu Ming, melampaui, membunuh musuh dan mengubah nasib berbagai ras adalah transendensi. Dibunuh demi cita-cita dan lolos dari lautan penderitaan juga transendensi. Kita tidak takut mati. Kata roh batu itu, lalu pihak lain mengundang lagi. Namun, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menolak. Kamu takut mati, kata roh batu. Saya tidak takut mati, hanya saja keyakinan kita berbeda. Di masa depan, ketika saya memiliki basis kultivasi terkuat dan kekuatan untuk menguasai dunia, saya secara alami akan dapat mengubah segalanya dan menetapkan aturan baru, serta mematahkan belenggu semua ras. Lu Ming berkata, tatapannya berangsur-angsur menjadi penuh tekad. Sombong dan tidak realistis. Lin Chen berkata dengan dingin. Itu hanya fantasi. Roh batu itu tampak sedikit kecewa dan tidak berusaha membujuknya lebih jauh. Ia berbalik dan pergi bersama Lin Chen, menghilang di cakrawala. Lu Ming kembali ke barisan dan linglung saat mencerna apa yang baru saja dipelajarinya. Setelah waktu yang lama, Lu Ming kembali tenang dan melanjutkan kultivasinya. 5 tahun lagi berlalu. Pada saat itu, Lu Ming menerima berita bahwa ada ahli dari 12 aula sejati yang sering muncul di sekitar area tersebut. Lu Ming sangat menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di area ini. Ia memerintahkan agar tidak seorang pun keluar selama periode waktu ini. Mereka harus tetap berada di dalam formasi. Setengah bulan kemudian, suatu hari, 2 sosok tiba-tiba muncul tak jauh dari barisan itu. Kedua sosok itu masih sangat muda. Mereka mengenakan jubah putih yang ditenun dari sutra abadi dengan pola-pola misterius yang tergambar di atasnya. Balapan jimat. Lu Ming bergumam dan sedikit mengernyit. Lu Ming tidak khawatir akan ketahuan jika murid-murid aula sejati lainnya ada di sini, tetapi ras jimat berbeda. Ras jimat adalah ahli formasi yang terlahir alami. Setiap anggota ras jimat menguasai semua jenis teknik formasi jimat, belum lagi para jenius ras jimat. Pencapaian mereka dalam dao jimat sangat tinggi. Teknik formasi penyembunyian di sini mungkin tidak dapat menipu mereka. Kedua pemuda dari ras jimat itu berjalan di udara dan melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu. Mungkin ada peluang lain di sekitar sini. Mari kita cermati dengan saksama. Benar sekali. Ada terlalu banyak pakar di sana. Jika kita mencari di ujung sana, kita mungkin bisa menemukan peluang yang luar biasa. Kedua pemuda itu berbicara dengan suara pelan. Ada yang aneh dengan tempat ini. Salah satu pemuda melihat formasi itu. Memang ada kelainan. Pemuda lainnya juga memeriksanya dengan cermat. Rune misterius muncul di permukaan tubuh mereka, dan rune di mata mereka saling bertautan membentuk pola yang indah. Itu sebuah formasi. Rasanya seperti susunan terbaru. Apakah seseorang sudah lama tiba di sini? Formasi ini cukup mendalam, dan orang yang menyusunnya memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam teknik formasi. Pergilah dan laporkan kepada putra-putra sejati. Mereka berdua segera berbicara dan bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba muncul sosok di belakang mereka. Sosok itu adalah Lu Ming. Karena dia sudah ketahuan, Lu Ming tidak punya pilihan selain menghancurkan mereka. Lebih baik tidak mengungkap tempat ini. Begitu terungkap, tempat ini mungkin akan menarik perhatian para ahli top dari berbagai aula sejati. Jika dia menarik ahli seperti Hua Tianye, dia hanya akan bisa melindungi dirinya sendiri. Yang lain akan berada dalam bahaya. Kedua pemuda ras jimat itu terkejut dan hendak menyerang. Mereka telah menggabungkan lebih dari 80.000 Ultima Chi Chaos. Di alam semesta setengah langkah, mereka berada di puncak piramida. Namun, mereka masih jauh dari Lu Ming. Kedua tangan besar itu seakan menutupi seluruh langit saat mereka mencengkeram ke bawah. Kedua pemuda dari ras jimat itu bahkan tidak sempat berteriak minta tolong sebelum mereka ditekan oleh tangan besar itu. Kultivasi mereka disegel dan mereka terseret ke dalam formasi. Ledakan, ledakan. Kedua pemuda ras jimat itu terlempar ke tanah, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk sadar kembali. Kau dari klan Xia. Kau Lucy. Kedua pemuda ras jimat itu mengamati Lu Ming dan ekspresi mereka berubah drastis. Reputasi Lucy yang menakutkan telah lama menyebar ke seluruh 12 istana sejati. Dikatakan bahwa Lucy sangat kejam dan akan membunuh ahli manapun dari 12 istana sejati yang dilihatnya.
Hati mereka tenggelam dan menjadi sangat dingin. Kalian berdua, jangan menatapku seperti itu. Kita tidak punya dendam, aku tidak akan membunuh kalian, kata Lu Ming. Akan tetapi, kedua pemuda dari ras jimat itu jelas tidak mempercayainya. Lucy, terserah padamu apakah kau ingin membunuhku atau memotong-motongku. Tolong beri aku kematian yang cepat. Mereka berdua tampak bertekad, seolah-olah mereka siap mati. Lu Ming terdiam. Kalian berdua, asal kalian patuh menjawab beberapa pertanyaanku, aku bisa mengampuni nyawa kalian dan membiarkan kalian kembali dengan selamat setelah ini, kata Lu Ming. Akan tetapi, kedua pemuda ras jimat itu tetap tidak mempercayainya. Aku baik-baik saja, tapi itu semua karena aku yang disalahkan. Lu Ming mengejek dalam hatinya. Itu semua karena anggota klan Xia lainnya telah membunuh para ahli dari berbagai istana sejati, yang menyebabkan dia menjadi kambing hitam. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa menandatangani kontrak alam semesta sejati, kata Lu Ming. Benar-benar, mata kedua pemuda dari ras jimat itu berbinar. Jika mereka bisa hidup, mereka tidak akan mau mati. Terlebih lagi, mereka berdua adalah kesayangan surga. Tentu saja benar, Lu Ming mengangguk. Seketika, kedua belah pihak menandatangani kontrak alam semesta sejati. Setelah penandatanganan, kontrak alam semesta sejati berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Lu Ming diam-diam merasa heran. Apa prinsip di balik kontrak alam semesta sejati ini? Mungkin ada hubungannya dengan alam ciptaan dari 12 istana sejati. Setelah menandatangani kontrak alam semesta sejati, kedua pemuda dari ras jimat itu tampak lebih tenang. Mereka juga menceritakan masalahnya kepada Lu Ming secara terperinci. Tentu saja, mereka secara alami tidak akan mengatakan apapun tentang rahasia ras jimat, dan itu tidak termasuk dalam ruang lingkup kontrak alam semesta yang sebenarnya. Bab 5869 Celah. Tanah ajaib yang tak tertandingi telah muncul, dan mungkin berada di pegunungan terdekat. Lu Ming terkejut. Selama kurun waktu ini, orang-orang dari berbagai istana sejati telah bermunculan di sekitarnya dan mereka benar-benar telah melibatkan diri dengan tanah dengan peluang yang tak tertandingi. Dalam pertemuan musim semi sejati, para ahli alam ciptaan dari 12 istana sejati telah menciptakan 12 tanah kesempatan yang menakjubkan. 1 tak tertandingi, 3 unggul, dan 8 merupakan surga gua. Jika tanah kesempatan tingkat tinggi memiliki kesempatan dari kekuatan binatang kekacauan Upanishad, apa yang akan dimilikinya di tanah kesempatan yang tiada taraf? Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa itu adalah tempat isolasi yang tak tertandingi? Lu Ming bertanya secara rincin. Belum lama ini, seseorang secara tidak sengaja menerobos masuk ke pegunungan dan diserang oleh formasi pembunuh. Hanya 1 orang yang berhasil melarikan diri dari belasan orang. Orang itu mengatakan bahwa dia melihat obat kaisar di dalamnya, kata seorang pemuda dari ras jimat. Obat kaisar, sebagaimana tersirat dari namanya, adalah obat abadi yang bahkan ampuh untuk kaisar abadi. Itu sangat langka dan berharga. Berita itu entah bagaimana telah bocor dan membuat khawatir semua ahli dari 12 istana sejati. Karena itu, para ahli dari 12 istana sejati berkumpul bersama dalam upaya untuk masuk. Sayangnya, pintu masuk dikelilingi oleh lapisan formasi dan tidak ada celah lain. Satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan menerobos formasi tersebut. Menurut pertimbangannya, kemungkinan besar tempat itu tak tertandingi dengan obat kaisar. Selama kurun waktu ini, para ahli utama dari 12 istana sejati semuanya mencoba menemukan cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Terakhir kali, seseorang berhasil masuk. Sekarang setelah para ahli istana sejati berkumpul, mereka tidak bisa masuk. Lu Ming bertanya. Terakhir kali celah muncul dalam formasi, seseorang berhasil menerobos masuk, dan celah itu menghilang setelah itu. Seorang pria muda menjelaskan. Setelah menanyakan lebih lanjut, Lu Ming tidak membunuh mereka berdua. Sebaliknya, dia menyegel mereka dalam formasi. Ketika masalah selesai, dia akan membiarkan mereka berdua pergi sesuai kesepakatan. Ini terlalu kebetulan. Lu Ming menyentuh hidungnya dan sedikit terdiam. Dia tidak menyangka bahwa tempat yang dipilihnya untuk ditinggali secara acak itu sebenarnya dekat dengan tempat yang penuh dengan peluang besar. Asyik. Tanpa bersuara, Lu Ming meninggalkan area formasi dan bergegas menuju tempat berkumpulnya para tokoh terkemuka dari berbagai aula sejati. Tempat di mana Lu Ming dan yang lainnya menetap berada di ujung pegunungan,
sedangkan tempat berkumpulnya para ahli dari berbagai aula sejati berada di pusat pegunungan, yang jaraknya lebih dari 800.000 mil. Jarak ini tidak ada apa-apanya bagi para ahli di level mereka. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba. Dia bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Seluruh pegunungan itu dipenuhi dengan rune dan ditutupi oleh lapisan formasi. Secara relatif, pusat pegunungan itu seharusnya menjadi pintu masuk, dan formasi itu relatif lemah. Para ahli dari 12 istana sejati mencoba memecahkan formasi dan memikirkan cara untuk membuka formasi di pintu masuk. Saya pernah menyelidiki pegunungan ini sebelumnya, tetapi saya tidak menemukan formasi apapun. Seharusnya gunung ini tersembunyi di pegunungan sebelumnya, dan baru muncul baru-baru ini. Lu Ming merenung. Ketika pertama kali membawa anak buahnya untuk menetap di sini, dia telah menjelajahi daerah sekitar. Dia juga telah menjelajahi pegunungan ini. Meskipun dia tidak terlalu teliti, semua kelainan tidak dapat luput dari pandangan dharmanya. Dia belum menemukan jejak formasi itu sebelumnya. Hanya ada satu kemungkinan. Formasi itu tersembunyi di pegunungan, sunyi. Lu Ming mengamati secara diam-diam. Hampir semua ahli dari berbagai aula sejati hadir. Ketika beberapa dari mereka bergerak, cahaya surgawi melesat ke langit dan aura mereka mengejutkan. Seolah-olah Kaisar Surgawi telah muncul. Sungguh mengejutkan. Jumlah mereka cukup banyak, lebih dari 10 orang. Lu Ming melihat Hua Tianye dan Yu Luosha dari jauh. Jelaslah bahwa istana-istana sesungguhnya telah mencapai semacam kesepakatan diam-diam dan bekerja sama untuk memutus formasi tersebut. Meskipun ada banyak ahli, termasuk master formasi seperti Hua Tianye dan Ras Jimat, tidak mudah untuk menghancurkan formasi. Kemajuan mereka lambat dan tampaknya sangat melelahkan. Ada kemungkinan besar formasi ini ditinggalkan oleh ahli alam penciptaan sebagai suatu ujian. 2 hari kemudian, Lu Ming kembali. Beberapa hari kemudian, dia pergi lagi untuk mengamati. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Dalam waktu sebulan, istana sesungguhnya telah membuat beberapa kemajuan tetapi masih jauh dari kehancuran formasi. Ada apa dengan danau ini? Ketika Lu Ming kembali ke barisan, dia menyadari bahwa danau itu agak tidak biasa. Di permukaan danau, ada jejak energi yang mengalir keluar. Meskipun sangat samar, Lu Ming masih bisa menangkapnya dengan segera. Ini karena Lu Ming sangat peka terhadap energi semacam ini. Energi semacam ini memiliki aura nyata. Tampaknya itu adalah kekuatan realitas yang diencerkan. Segala jenis ikan di danau sangat gembira dan cepat berenang dan melompat. Liu Qing dan yang lainnya juga menyadari adanya kelainan. Mereka mengamati dari atas danau dan melihat Lu Ming terbang. Kapan kelainan ini dimulai? Lu Ming bertanya. 3 jam yang lalu, ikan-ikan di danau tiba-tiba menjadi sangat aktif. Tampaknya ada energi luar biasa yang meluap dari danau. Kata Liu Qing. Saya akan turun dan melihatnya. Dengan itu, Lu Ming bergegas masuk ke danau dan pergi ke dasar. Gumpalan energi merembes keluar dari dasar danau. Lu Ming memukul telapak tangannya dan lumpur di dasar danau berhamburan, memperlihatkan bebatuan halus di dasar danau. Dia mengaktifkan tato Kaisar Iblis dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Tak lama kemudian, dia menemukan tempat yang kaya energi. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam batu, mengikuti arah energi yang meluap. Arah ini menuju ke pusat pegunungan. Mungkinkah ini berhubungan dengan tempat yang menakjubkan dan terpencil? Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming merasa sedikit bersemangat. Mungkinkah dia secara tidak sengaja menemukan jalan pintas? Namun, tak lama kemudian, Lu Ming tahu bahwa dia salah. Dia telah menemukan sebuah arai. Seluruh jajaran pegunungan ditutupi oleh suatu formasi, termasuk bagian bawah tanahnya. Di hadapannya, urat-urat bumi menyatu dan bersilangan, dan raungan binatang buas tak ada habisnya. Ratusan binatang buas. Ekspresi wajah Lu Ming serius. Urat-urat tanah itu tampak berubah menjadi binatang buas yang mengerikan, menatapnya. Begitu dia bergerak maju, mereka akan menerkamnya dan mencabik-cabiknya. Aura itu terlalu mengerikan. Bahkan dengan kemampuan Lu Ming saat ini, dia merasa sangat kecil, seperti seekor semut yang menghadapi seekor naga besar. Anda tidak bisa memaksa masuk. Itu salah. Karena formasinya begitu rapat, mengapa ada energi nyata yang bocor keluar? Ada celah. Tidak ada formasi yang dapat bertahan terhadap berlalunya waktu.
Adalah hal yang wajar jika cacat muncul setelah waktu yang lama. Hanya ketika ada celah, kekuatan kebenaran akan meluap. Kalau saja kekuatannya yang sebenarnya dapat meluap, dia pasti bisa melewatinya. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar pengubah wujud dan mengamati dengan saksama, tidak melewatkan satu detail pun. 3 hari kemudian, Lu Ming akhirnya menemukan sesuatu. Tempat itu, Lu Ming memusatkan pandangannya pada suatu titik tertentu. Di tempat itu, tempat garis-garis lei berpotongan, ada gumpalan energi sejati yang merembes keluar. Gumpalan-gumpalan itu sangat kecil dan tidak berarti, tetapi Lu Ming masih dapat menangkapnya dengan jelas. Ada retakan yang sangat kecil di sana, puluhan juta kali lebih kecil dari sehelai rambut. Itu adalah lubang dalam formasi tersebut. Sesekali, ketika urat bumi sedang melonjak, ia akan tiba-tiba muncul untuk beberapa saat. Itu sudah cukup bagi Lu Ming. Lu Ming menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, retakan itu muncul kembali. Sinar cahaya pelangi keluar dari tubuh Lu Ming dan masuk ke dalam retakan. Itu adalah tubuh masa lalu, Lu Ming. Bahaya di dalam formasi itu tidak diketahui. Lu Ming tidak berani masuk dengan ketiga tubuhnya. Yang paling aman adalah membiarkan dirinya di masa lalu masuk dan menjelajah terlebih dahulu. Bab 5870, Obat Kaisar. Kausan masa lalu telah melewati formasi dan mendarat di ruang yang gelap. Jelaslah bahwa gunung itu mempunyai ruangnya sendiri, dan sangat luas. Saat Lu Ming masuk, dia bisa mencium aroma obat yang menyegarkan. Lu Ming sangat bersemangat. Apakah dia mengambil jalan pintas dan memasuki tanah peluang yang tak tertandingi sebelum para ahli istana sejati? Kalau saja dia mengambil semua kesempatan lebih awal, ekspresinya pasti akan seperti ini. Lu Ming menantikannya. Tentu saja, Lu Ming tidak berani ceroboh. Setelah beberapa kali menjelajahi negeri peluang, dia sangat jelas bahwa meskipun negeri peluang ini memiliki peluang besar, namun negeri ini juga disertai bahaya besar. Binatang-binatang kekacauan yang dalam sangatlah kuat, dan bahkan putra-putra sejati yang biasa pun akan mati jika mereka bertemu dengan mereka. Tempat ini merupakan tempat yang penuh dengan peluang yang tak tertandingi, tetapi sangat mungkin akan ada bahaya mengerikan yang menyertainya. Lu Ming menahan auranya dan memasang 9 lapis pertahanan di sekeliling tubuhnya. Kemudian, ia menyebarkan kesadaran abadinya untuk mengamati situasi di sekitarnya setiap saat. Kemudian, ia terbang mendekati tanah ke arah aroma obat. Sungguh energi sejati yang padat. Saat dia terbang, dia mendesah. Di udara, ada jejak kekuatan nyata yang mengambang. Lu Ming sangat penasaran, bagaimana kekuatan kebenaran di ruang ini muncul. Mungkinkah ada makhluk tingkat semesta lain yang mati di sini? Situasi dunia semesta sejati tidak jelas, tetapi di lautan semesta, kekuatan kebenaran sangatlah langka. Kekuatan itu hanya dapat ditemukan di kedalaman lautan semesta Yin Yang, yang ditinggalkan oleh para master penciptaan setelah kematian mereka. Bahkan makhluk tingkat alam semesta pun tidak dapat menemukan kekuatan sejati jika mereka ingin berkultivasi. Setelah beberapa saat, obat abadi, Lu Ming melihat ladang tanaman obat abadi. Ada 8 tanaman obat abadi, dan masing-masing tanaman obat abadi. Aroma obatnya sangat harum. Lu Ming benar-benar terkejut. Ramuan abadi itu langka. Dalam keadaan normal, satu pun sulit ditemukan. Banyak raja abadi bahkan tidak punya satu pun, tetapi 8 di antaranya muncul di sini. Meskipun tidak ada obat kaisar, Lu Ming merasa gembira. Dengan lambaian tangannya, energi abadinya berubah menjadi sekop dan menggali 8 ramuan abadi, beserta akarnya, sebelum memindahkannya ke ruang internal senjata abadi. Lu Ming terus bergerak maju dan melihat sebuah bukit. Satu persatu bukit muncul di depan matanya. Lu Ming benar-benar terkejut karena ada ramuan abadi di setiap bukit. Ada banyak ramuan semi-abadi dan ramuan dewa tingkat asal di sekitar masing-masing ramuan abadi. Ramuan abadi dan ramuan semi-abadi di sini tampaknya tidak memiliki spiritualitas apapun. Lu Ming bergumam. Di tempat lain, bahkan ramuan-ramuan suci tingkat atas pun mempunyai spiritualitasnya sendiri dan akan lari secepat yang mereka bisa saat melihat makhluk hidup, apalagi ramuan-ramuan abadi. Akan tetapi, di tempat ini, bahkan ramuan abadi pun tak bergerak, apalagi ramuan dewa asal-usul yang terbaik. Ia hanya memiliki kekuatan pengobatan, tetapi tidak memiliki spiritualitas. Secara relatif, nilai pengobatan abadi tanpa spiritualitas jauh lebih rendah daripada pengobatan abadi dengan spiritualitas. Akan tetapi,
Pengobatan surgawi tetaplah pengobatan surgawi, dan nilainya tetap tak terukur. Sejauh mata memandang, terdapat sedikitnya ratusan bukit, dan masing-masing bukit memiliki tangkai obat abadi, yang berarti jumlahnya ada ratusan. Ini adalah angka yang sangat mengejutkan. Di masa lalu, ras langit luas dan ras langit kuning mungkin tidak memiliki ratusan obat surgawi. Lalu, mungkinkah itu obat kaisar? Mata Lu Ming berbinar. Di tengah-tengah bukit, ada beberapa tanaman herbal abadi di atas bukit. Tanaman herbal itu memiliki aura yang luar biasa dan bersinar dengan kehidupan, memancarkan gumpalan kekuatan sejati. Rune Dao beredar, makna mendalam melekat, dan itu adalah segudang fenomena yang jauh melampaui pengobatan abadi biasa. Walaupun Lu Ming belum pernah melihat obat kaisar sebelumnya, dia tahu bahwa itu pasti obat kaisar. Jumlahnya ada 5. Obat 5 kaisar, bahkan kaisar abadi pun harus bertarung. Aku akan minum obat kaisar dulu, baru obat abadi. Lu Ming membuat keputusannya. Dia takut obat kaisar memiliki roh, dan jika dia memilih obat abadi terlebih dahulu, itu akan memberitahu obat kaisar. Jika obat kaisar kabur karenanya, dia akan muntah darah. Lu Ming merangkak mendekati obat kaisar. Obat kaisar tidak bergerak dan tampaknya tidak memiliki spiritualitas apapun. Segera, Lu Ming tiba di salah satu bukit tempat obat kaisar tumbuh. Namun, Lu Ming tidak mengambil obat kaisar, melainkan berdiri tegak dan tidak bergerak. Karena dia merasakan krisis yang mengerikan. Seolah-olah ada segerombolan binatang buas yang menakutkan tengah menatapnya dari segala arah, siap menerkam dan mencabik-cabiknya kapan saja. Rasanya juga seperti ada banyak pedang yang diarahkan kepadanya dari segala arah, ingin mencabik-cabiknya. Bulu kuduknya merinding. Kalau saja ada formasi, itu adalah formasi pembunuhan yang mengerikan. Formasi itu sangat tersembunyi dan Lu Ming sama sekali tidak menyadarinya. Namun, pada saat ini, sepertinya formasi pembunuh itu menunjukkan tanda-tanda aktif karena Lu Ming telah menerobos masuk untuk mengambil obat kaisar. Lu Ming merasakannya terlebih dahulu. Formasi pembunuh ini sangat mengerikan. Begitu diaktifkan, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Ada kemungkinan besar dia akan mati di sini. Lu Ming mundur dengan cepat dan meninggalkan daerah perbukitan itu dalam sekejap mata. Rasa bahaya yang mengerikan juga menghilang tanpa jejak. Seperti yang diharapkan, tidak semudah itu untuk mendapatkan kesempatan. Lu Ming bergumam. Ia menduga bahwa susunan di sini dibuat oleh makhluk ciptaan. Itu adalah ujian bagi manusia. Jika mereka ingin mendapatkan obat kaisar, mereka harus memecahkan susunan itu terlebih dahulu. Namun, sekarang, dia jelas telah masuk jauh ke inti formasi. Mengapa formasi itu tidak aktif? Aneh sekali. Secara normal, jika itu adalah ujian, dia akan memasuki inti formasi dan kemungkinan besar formasi itu akan aktif. Jika tidak aktif, ujian macam apa yang akan dia lakukan? Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar sang pengubah wujud. Pupil matanya dipenuhi dengan rune yang mengalir cepat. Seluruh bukit telah berubah di matanya. Dia samar-samar menemukan bahwa di dalam bukit-bukit itu, ada rune yang tidak terlihat jelas. Rune-rune itu menyatu dengan gunung-gunung dan sungai-sungai, dan sangat tersembunyi. Jika bukan karena pengamatan cermat Lu Ming dan pengetahuannya sebelumnya tentang formasi itu, dia mungkin tidak akan mampu mengetahuinya. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan suatu kelainan. Formasi di sini tampaknya tidak kuno. Tidak mungkin terbentuk dalam waktu yang lama. Secara logika, kalau itu adalah suatu formasi yang dibentuk oleh suatu pencipta, maka lamanya akan sekitar 1000 tahun bintang. Namun, Lu Ming menilai bahwa susunan di sini pastinya tidak bertahan selama 1000 tahun bintang. Tampaknya ini merupakan pengaturan baru. Namun, menurut pemahaman Lu Ming, setelah para ahli alam penciptaan dari 12 aula sejati mendirikan tempat itu dan membiarkan 12 klan debu masuk, mereka tidak akan ikut campur lagi. Mereka tidak akan mengarahkan pandangan mereka ke tempat ini dan membiarkannya berkembang. Mereka pasti tidak akan datang ke sini untuk membentuk formasi. Mungkinkah ada seseorang yang telah memasuki tempat ini sebelum dia dan meletakkan formasi ini? Jika itu benar, siapakah orangnya? Lu Ming memikirkan organisasi transendensi. Aku tak peduli lagi, mari kita uji dia dulu. Lu Ming menciptakan klon energi abadinya dan melesat ke perbukitan. Bagaimanapun, hilangnya avatar energi abadi bukanlah apa-apa. Avatar energi abadi segera bergegas menuju bukit dengan membawa obat kaisar.
Saat mendekati bukit, avatar energi abadi juga merasakan bahaya yang mengerikan. Lu Ming mendapati bahwa rune susunan di perbukitan itu samar-samar terlihat dan tampaknya akan segera diaktifkan. Namun, pada akhirnya tidak aktif. Tampaknya, untuk menakut-nakuti Lu Ming. Bagaimanapun, itu hanyalah inkarnasi dari energi surgawi. Lu Ming tidak peduli dan terus bergegas menuju obat kaisar. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul di dekat obat kaisar dengan tombak panjang di tangannya. Ia menusukkan tombak itu ke depan, dan inkarnasi energi surgawi itu tidak dapat menghindarinya. Ia berubah menjadi abu. Itu mereka, organisasi transendensi. Pupil mata Lu Ming mengecil. Bab 5871, Pertempuran yang Kacau. Sosok yang tiba-tiba muncul adalah Lin Chen, seorang ahli dari klan Xia dari organisasi transendensi. Tatapan mata Lin Chen setajam pedang saat dia menatap Lu Ming. Dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia membaca kitab suci kekosongan dan mundur dengan cepat. Saat ini, dia hanyalah tubuh masa lalu, dan jelas bukan tandingan Lin Chen. Lin Chen ingin mengejar, tetapi sebuah suara memasuki telinganya. Jangan mengejarnya, biarkan dia pergi. Lalu, sosok roh batu itu muncul. Kenapa kau biarkan dia pergi? Kalau dia menyebarkan berita tentang kejadian di sini, rencana kita akan hancur. Lin Chen berkata dengan dingin. Lagi pula, Lucy berasal dari klan Xia dan kita berdiri di pihak yang sama. Meskipun dia tidak setuju untuk bergabung dengan kita, aku yakin dia tidak akan berdiri di pihak 12 istana sejati. Kata roh batu. Banyak orang yang mengkhianati sahabatnya demi kemuliaan. Lagi pula, kita tidak berteman dengannya. Lin Chen masih sedikit khawatir. Jangan khawatir. Berdasarkan pengamatan kami selama kurun waktu ini, Lucy adalah orang yang jelas tahu apa yang baik untuknya dan tidak takut pada kekuasaan. Konflik antara dirinya dan 12 istana sejati telah meningkat dari hari ke hari dan dia pasti tidak akan memihak mereka. Paling-paling, dia akan menjauh dan tidak membantu kedua belah pihak. Kata roh batu. Pada akhirnya, Lin Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, Lu Ming memang punya rencana seperti itu. Lu Ming segera kembali ke pintu masuk yang baru saja dimasukinya dan tiba di tepi ruangan. Ia berhenti ketika menyadari bahwa Lin Chen tidak mengejarnya. Berdasarkan situasi saat ini, organisasi transendensi tertinggi jelas telah masuk sejak lama. Namun, mereka tidak mengambil obat abadi dan kaisar. Sebaliknya, mereka membuat formasi pembunuhan yang mengerikan. Apakah mereka mencoba membunuh para ahli dari 12 istana sejati? Dalam hal ini, tanah peluang luar biasa ini telah disiapkan oleh organisasi transendensi sebagai perangkap untuk menargetkan 12 istana sejati. Mungkin alasan mengapa tanah peluang ini bocor adalah karena organisasi transendensi. Imajinasi Lu Ming menjadi liar. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming membuat lebih banyak spekulasi. Organisasi transendensi sudah lama mengetahui tentang pertemuan musim semi sejati. Mereka tahu bahwa kedua belas ras manusia adalah serigala dan mereka telah merencanakan balas dendam mereka pada kedua belas istana sejati sejak lama. Mungkin, setelah bertahun-tahun, mereka telah menemukan lebih dari tempat ini. Ada tempat lain. Itulah sebabnya mereka dapat membuat formasi pembunuhan yang mengerikan dan membudidayakan ahli yang mengerikan. Berdasarkan dasar persaingan 12 ras manusia di alam semesta, seharusnya tidak ada orang kuat seperti Lin Chen dan Roh Batu. Namun, akan berbeda ceritanya jika mereka memperoleh lebih banyak kesempatan. Siapakah di bumi yang menciptakan organisasi transendensi? Apakah Roh Batu, atau orang lain? Bagaimana mereka mengetahui kebenaran pertemuan musim semi yang sebenarnya? Lu Ming memiliki banyak pertanyaan dalam hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Ming menarik kembali pikirannya ke masalah yang sedang ia khawatirkan, yaitu obat-obatan suci. Bagaimana ia bisa mendapatkan lebih banyak obat-obatan suci? Jelaslah bahwa dia tidak bisa pergi ke bukit itu lagi. Dia harus menutupinya dengan formasi. Meskipun pihak lain tidak akan dengan mudah mengaktifkan formasi untuk menghadapinya, formasi itu dimaksudkan untuk menghadapi 12 istana sejati. Tetapi dengan Lin Chen dan Roh Batu, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka. Namun, selain di daerah perbukitan, di tempat lain juga terdapat tanaman herbal abadi, seperti 8 tanaman herbal abadi yang pernah diperolehnya sebelumnya. Lu Ming menghindari perbukitan dan mencari di tempat lain. Seperti yang diduga,
ia menemukan lebih dari selusin tanaman obat abadi. Totalnya, ada lebih dari 20. Sayangnya, dia tidak menemukan obat kaisar. Kita tidak bisa lama-lama di sini, ayo kita pergi dulu. Lu Ming meninggalkan tempat itu melalui celah di susunan itu dan bergabung dengan dua mayat lainnya. Orang-orang dari 12 istana sejati masih mencoba menghancurkan formasi itu. Lu Ming memperkirakan bahwa susunan di luar seharusnya ditinggalkan oleh keberadaan alam penciptaan dan tidak dibentuk oleh organisasi transendensi. Pengaturan dari organisasi transendensi tertinggi tidak dapat disembunyikan dari Hua Tianye, juga tidak dapat disembunyikan dari ras jimat. Karena organisasi transendensi dapat memasuki tanah peluang, mereka pasti telah menemukan celah dalam susunan itu, sama seperti Lu Ming. Lu Ming berkultivasi sambil menunggu. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Akhirnya, dengan usaha bersama para ahli dari 12 istana sejati, mereka menghancurkan formasi di pintu masuk tanah kesempatan. Para ahli kemudian menyerbu masuk dan bergegas ke tanah kesempatan. Lu Ming ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri dan memasuki tanah peluang melalui celah dalam susunan di dasar danau. Kali ini, ketiga mayat itu masuk bersamaan. Dia tidak berencana untuk bergerak. Dia hanya ingin bersembunyi dalam kegelapan dan melihat hasil akhirnya. Tentu saja, jika dia punya kesempatan, dia tidak akan ragu meminum obat kaisar. Ketika Lu Ming tiba di dekat perbukitan lagi, pertempuran yang kacau telah terjadi. Organisasi transendensi tidak bergerak. 12 istana sejati saling menyerang. Rencana yang bagus sekali. Menggunakan obat surgawi dan obat kaisar untuk menyebabkan 12 istana sejati saling bertarung dan membunuh, lalu menggunakan formasi pembunuh untuk membunuh sisanya. Lu Ming memuji secara diam-diam. Orang-orang dari 12 istana sejati tidak tahu bahwa organisasi transendensi telah memasuki tempat ini sejak lama. Jika mereka berencana melawan mereka di sini tanpa persiapan apapun, mereka mungkin benar-benar akan dimusnahkan oleh organisasi transendensi. Namun, Lu Ming merasa bahwa 12 aula sejati tidak sesederhana yang terlihat. Para ahli teratas dari setiap aula sejati tidak terduga dan tidak mudah dibunuh. Lu Ming menemukan tempat untuk bersembunyi. Dia mengedarkan gulungan abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya dan mengamati pertempuran antara aula sejati. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu untuk belajar secara diam-diam. Para ahli dari 12 istana sejati terlibat dalam pertempuran sengit. Misalnya, para ahli top seperti Hua Tianye dan Yu Luosha mengincar obat kaisar. Mereka saling membunuh dan pemandangannya sangat mengerikan. Para ahli lainnya bertempur demi pengobatan surgawi. Kadang-kadang, orang-orang akan terluka parah atau bahkan terbunuh, mengotori bukit dengan darah. Teknik abadi dari 12 istana sejati tampaknya tidak sebagus teknik abadi dari lautan semesta. Apakah mereka memiliki teknik abadi tersembunyi yang belum mereka gunakan? Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengamati secara diam-diam dan menyadari bahwa para ahli dari 12 istana sejati tidak kekurangan teknik abadi yang terbaik. Namun, mereka tidak memberikan kesan bahwa mereka sama hebatnya dengan teknik abadi dari lautan alam semesta. Misalnya, Sutra Abadi 9 Kematian, Sutra Abadi Tanpa Noda, dan Sutra Abadi 7 Luka dari ras langit biru dan ras langit kuning semuanya memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Dia belum pernah melihat sutra abadi tertinggi seperti itu di 12 istana sejati. Namun, kekuatan keseluruhan dari 12 istana sejati, atau lebih tepatnya, dunia semesta sejati, jauh lebih kuat daripada lautan semesta. Ini agak aneh. Sutra abadi dan teknik abadi ditinggalkan oleh para ahli absolut yang diasingkan ke kehampaan kekacauan primal setelah mereka berubah menjadi Dao. Mungkinkah sejumlah besar makhluk agung telah meninggal di ruang samudera alam semesta di masa lalu? Apa alasannya begitu banyak tokoh besar berkumpul di sana? Rune berputar-putar di matanya. Lu Ming, diam-diam, mempelajari satu teknik abadi tipe serangan demi serangan. Faktanya, seiring bertambahnya aturan berbagai jenis teknik abadi di gambaran Dao Lu Ming yang tak terhitung jumlahnya, Lu Ming juga dapat, secara diam-diam, mempelajari beberapa jenis teknik abadi lainnya. Lu Ming tersenyum puas. Kali ini dia sudah cukup belajar, termasuk banyak teknik abadi tingkat atas. Di masa depan, dia tidak perlu khawatir teknik abadi di lautan semesta akan sulit digunakan. Sesaat kemudian, pertempuran menjadi semakin sengit. Bahkan para ahli tingkat atas dengan lebih dari 99.000 Chaos Upanishad pun terluka.
Senjata Dewa Giok. Yu Luosha sangat kuat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi batu giok, dan semua jenis senjata batu giok muncul di atas kepalanya. Seolah-olah dia adalah kerajaan senjata batu giok, dan dia membunuh dengan gila-gilaan. Dia terlibat dalam pertempuran yang kacau dengan dua ahli tingkat atas lainnya, memperebutkan obat kaisar.